Gimana, penasaran nggak dengan keistimewaan Partai Golkar? Semuanya udah siap, kagak nyari-nyari lagi, dan ada jaminan dari ketua partainya tidak menggeser satupun suara caleg ke kawannya yang satu partai. Sampai janjinya serem loh, guys. Dan satu lagi nih, kita mau tanya nih Bang, ini kan yang biasanya sengit, ini kan internal. Bahkan antar para caleg itu kita nih berantemnya sebenarnya sama teman satu partai. Kenapa sih berani Ketua DPD 2 Partai Golkar Bandar Lampung sampai berstatement, saya tidak akan pernah menggeser suara? Ya, jadi begini, hakikatnya yang punya suara itu kan Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menggeser saja suatu suara orang ke orang lain, dari si A ke B, satu pita suara saya ini diambil sama Allah, saya tidak bersuara, hilang. Itu sumpah dan janji saya. Sehingga pada saat tahun 2014, saya pernah digugat sampai Mahkamah Partai. Saya sebagai ketua, Ali Wardana sebagai sekjen. Digugat minta dipecat oleh sesama caleg antara Insinyur Indrawan dan Ibu Darmawita, karena selisih mereka sedikit. Sebelum saya perjuangkan Pak Indrawan, saya tanya dulu, saya manggilnya Kim So kan, lu ini curang nggak? Wih, kayak mana caranya ketua? Caranya aja saya nggak tahu. Bagaimana curang? Caranya saya nggak tahu. Nah, akhirnya dari situ saya bela Pak Indrawan dan saya berjanji tidak akan pernah ada geser-menggeser. Sakit. Karena satu suara itu sangat berharga gitu loh nilainya. Apalagi kalau sampai dijolimin, ditekan, di under pressure, terus kemudian suaranya ditekan, yang naik orang lain, dosa jariahnya selama 5 tahun bos di saya. Itu menaikkan dengan cara-cara yang tidak terhormat kayak gitu. Tapi kalau sebelum kontestasi berjuang dengan saya dengan cara apa, ayo saya lakuin. Sebelum kontestasi ya. Pada saat kontestasi, ayo. Tapi pada saat final, setelah suara masuk kotak suara, jangan dicurangi. Curang itu sebelum kotak suara kalau mau, gitu loh. Nah, itu caranya teknik dan teknik itu namanya. Itu kira-kira istilah teknik nih. Teknik dan teknik. Ada teknik, ada tekniknya. Ya kalau teknik ada rumusnya, kalau teknik ada caranya. Gitu. Dan luar biasa banget, jadi ya sudah ada pengalaman seperti itu. Ada. Dan tadi ada statement menarik lainnya adalah saya tidak mau curang dan tidak mau dicurangi. Iya. Curang aja nggak mau, apalagi dicurangin. Bayangin semangat juang saya itu. Jadi kader-kader Partai Golkar nggak usah takut. Karena ada quote saya itu, saya tidak pernah takut melawan musuh yang besar, tapi yang saya khawatirkan punya teman yang bodoh. Gitu. Karena kebodohannya dia nggak kerja. Karena kebodohannya dia bercerita strategi. Kalau lawan yang besar, jadi quote-nya gitu. Saya tidak akan pernah takut dengan lawan musuh yang hebat. Saya khawatir punya teman yang bodoh. Nah itu bos. Jadi nggak usah khawatir deh kader-kader Golkar. Gua pemimpinnya. Nih kita kira-kira gitulah. Saya akan berjuang nih, gitu loh. Ayo ikutin. Nggak bahaya Pak Ketua kalau cuma mau jadi anggota dewan aja. Kenapa nggak jadi eksekutif sih? Itu takdir. Ini dia itu takdir. Menarik nih. Itu takdir. Kalau dihayalkan tidak, diimpikan juga tidak. Tapi kalau ditakdirkan, kalau takdir Allah diperjuangkan kan harus. Kader Golkar itu mimpinya harus eksekutif legislatif. Kalau nggak mau eksekutif legislatif, jadi kepala sekretariat Golkar aja. Nggak usah jadi ketua partai. Gitu. Jadi setelah pileg ini nanti bagaimana hasilnya? Ya next time lah. Ya kita lihat lah. Kita tidak tahu kalau Golkar menang 15 kursi mau apa? 12 kursi, 10 kursi mau apa? Itu takdir Allah. Begitu loh. Itu takdir Allah. Kita jangan pernah takut ya. Terlahir dalam keadaan miskin itu takdir. Tapi meninggal dunia dalam keadaan miskin itu bodoh. Jadi jangan mau hidup dalam kemiskinan, bos. Oke, kan banyak kan istilah lagi kan. Jadi ini istimewanya Golkar nih, karena memang sayap-sayapnya banyak. Banyak, terus calegnya udah teruji, ketuanya galak bener. Bukan galak, sudah tegas lah ya. Iya. Saya nggak pernah marah. Kalau saya marah diam. Berarti ingetin kader Golkar. Kalau saya udah diam, berarti saya udah marah. Ya tunggu aja nanti hasilnya. Gitu aja. Naikin orang aja saya bisa, apalagi cuma mangkas orang. Ya, jadi saya diem. Saya tegas ya dalam mimpin partai ya. Tapi saya nggak pernah marah. Saya nggak bisa marah. Kalau marah saya udah diem, berarti udah marah. Tunggu aja nanti hasilnya gitu. Artinya memang optimislah masyarakat harusnya mempertimbangkan dan harusnya Golkar nih ready banget ini udah. Nggak apalagi gitu kan. Apalagi tinggal fokus. Dan artinya ke depan mau sebentar lagi, mau sebulan atau 2 bulan lagi, insyaallah siap tarung ya Bang. Insyaallah siap ya. Luar biasa. Dan
di tengah-tengah kesibukan gini, saya mau tanya, masih lari nggak? Masih ya? istiqomah. Istiqomah ya? Selain hari Senin dan Kamis kan. Ya. Senin dan Kamis kita puasa, selebihnya pagi kan lari deh. Nggak ada kesibukan lah. Ini puasa, ngomong cerita-cerita puasa, dari kapan sih ketua menjalankan sunnah? Udah lama ya. Udah lama ya? Udah. Lupa malah saya dari kaca. Masya Allah. Ya, ya. Kalau lari kan dari kita kan. Iya. Dulunya jalan terus, sekarang alhamdulillah 5K. Bahkan udah 7K kemarin kan. Yes. Sampai itu 10K mudah-mudahan. Calon-calon pemimpin yang Amin. pokoknya potensial. Tadi di meja sebelah ketua kayaknya ada yang namanya Pak Indrawan dan Ada Pak Indrawan, ada Pak Jamari, ada Pak Erwanto, ada Nova juga caleg. jadi ada calegnya yang lagi kumpul di ruangan. Boleh Ya. nggak sih kita samperin ini ketua, terutama Samperin Pak aja. Indrawan ini. Iya, Pak Indrawan aja dah. Penasaran, Pak Indrawan. ketua. Pak Indrawan nih, Pak Indrawan tuh lagi. Dia lagi ngobrol strategi kayaknya. Oh. Nih. Saya mau ajak kita nyamperin yang namanya Pak Indrawan. Nih, so. Pak, selamat sore Pak. Sore. Wih, saya ganggu dulu lah. Ya, nggak apa-apa. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Saya sering lihat di DPR Legend. tapi nggak sempat wawancara nih Iya, ketua. legend. Nah, ini Iya. berkesempatan nih. Jadi masih punya energi yang besar buat pileg lagi nih Pak ya. Masih. Pinnya juga masih nempel. Jam berapa? Luar biasa. Iya. Terus gimana sih Pak? Kalau si ketua Golkar nih gimana sih, tegas tapi baik ya Pak ya? Ya, Bantu ya Pak ya. selama saya di Golkar ini dari Orde Baru. Udah di Emang Golkar. Udah dari Orde Baru Sudah di Golkar. Iya. Belum pernah ketemu ketua Golkar kota yang seperti ini. Udah saya kira-kira ada 6 ketua Golkar kota itu. Saya masih dalam kota di anggota. Jadi dari zaman Bahla itu Iya, Pak Indrawan udah di Golkar. Udah di Golkar. Itu kan berdarah. Oh iya. Sekedar berdarah. Iya. Wah. Terus sudah sering turun dong pasti ya. Seperti Ya. tadi kata Pak Ketua, kalau reses sering turun apa sering titip absen? Enggak ya, turun ya. Harus turun karena ada Turun ya. pengawas juga. Nggak juga ya. Iya. Itu loh, 2 periode loh. Tadi nambah-nambah ya ketua suaranya ya. Nambah. Nih periode ini kira-kira bisa nambah berapa nih? Harus nambah. Harus nambah lah ya. Logikanya nambah. Iya. Kalau udah 2 periode loh. Jadi selama ditambah yang baru. Selamat tambah yang baru ya. Jadi di putaran Teluk Betung ya, Pak Indrawan? Panjang. Di Panjang ya. Bumi Waras, kedamaian. Lu teluk lah. Orang Panjang, Bumi Waras nih, anggota dewannya. Pasti udah banyak dong yang diperjuangkan dan berhasil gitu kan. Jangan lupa nanti pilih lagi. Kalau yang sebelah sana kayaknya teman lama saya nih. Dah, lu mesti ambil gambar. Ini senior kita, dah. Bang Jam. Hari. Woi, apa kabar Bang Jam? Alhamdulillah sehat walafiat. Sejak kapan sih menguning? Udah lama. Udah lama ya? Iya. Oh, Udah lama dan udah mulai dari awal sebelum masih jadi wartawan juga sudah ada jaket kuning. Sudah ya. Belum saya proklamirkan. Oke. Nah, setelah Bayu Hadi ini menjadi ketua periode pertama, saya niatkan Bismillahirrahmanirrahim bergabung dengan beliau. Oh, Bang Wadi ini luar biasa ya. Ya. Magnet menarik ya, jadi magnet ya. Ya, periode pertama periode. Mas Jam nih nyalek juga nih. Alhamdulillah mendapat amanah dari partai Oke. supaya kita berkarya. Jadi kita ini kan masuk struktur partai ini di saat kita mencalonkan itu dulu untuk berkarya. Kita juga mendapat tugas di Dapil 6, Oke. punya Bang Indrawan, meliputi Panjang, Bumi Waras, dan Kedamaian. Ih, seneng banget sih mainnya ke Panjang Mas Jam nih. Kalau Pak Indrawan memang orang sana, puter-puter sana. Oke. Jadi wah luar biasa banget nih. Dah, jangan lu sorot depan mulu, di belakang lu ada cewek tuh yang jadi caleg juga bukan katanya? Dah, diputer kameranya. Nah, ini dia nih. Ini salah satu caleg perempuan Bukan milenial. dan milenial ya. Dari unsur AMPG. Ayo Mbak, hai Mbak, di dapil mana kah? Saya dapil 4. Dapil 4. Cih. Ini luar biasa nih. Mbak, udah belusuan terus apa? Nggak usah belusuan. Kalau cewek gimana sih cara kampanyenya? Siap, kita berusuhan. Berusuhan ya? Iya. Yang disasar cewek-cewek apa cowok-cowok? Apa semua? Semua ya. Oh iya. Jadi sudah siap banget lah ya si Mbak, Mas Jam dan Pak Indrawan. Insya Allah. Insya Allah siap ya.
luar biasa pokoknya. Dan rezeki kita bagus nih, ndak? Kita ngomongin politik dengan ketua DPD 2, ada caleg-calegnya. Dan aduh, kalau Pak Indrawan sih saya udah sering ketemu, cuman nggak pernah ngobrol aja ya. Kalau Mas Jam sering berjuang bareng dulu melalui bendera media. Kalau Simba, hai Mbak, saya Deki. Kita mesti dengerin Pak Indrawan nih Pak. Ada harapan ke depan nggak nih buat para konstituen di dapilnya? Ya harapannya ya biasanya kita kan memang wakil dari rakyat. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan rakyat itu kita harus perjuangkan. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya. Jadi tapi masih banyak lah keluhan-keluhan masyarakat tuh. Ya namanya juga daerah panjang ya. Belum punya sertifikat karena itu daerah pelabuhan, PJKA. Tapi memang itu haknya pelabuhan sih. Tapi mereka udah tinggal tuh selama 50 tahun. Udah 50-an tahun ya? Ya, pelabuhan juga nggak usir, nggak apa. Cuman untuk sertifikat memang itu tidak mungkin diterbitkan. Ya, diterbitkan itu salah satu gitu. Oke. Kalau Mas Jam, apa nih harapannya nih buat orang-orang di dapil? Ya, Milih gua dong. kebetulan dari memang saya udah sekitar 20 tahun lebih lah di jurnalis sebagai penyambung lidah masyarakat. Dan tidak muluk-muluk dan tidak terlalu berjanjian terlalu muluk. Saya hanya ingin menjadi betul-betul penyambung lidah masyarakat. Lidah masyarakat dalam arti apa yang menjadi keluhan masyarakat, insya Allah akan kita sampaikan kepada pihak terkait. Karena berbohonglah kalau DPR itu janji ingin bangun itu bangun ini dia bisa. Semuanya berkaitan dengan instansi pemerintah. Kita hanya menjembatani, menyampaikan dan memberikan tekanan kepada pihak terkait. Apa yang disampaikan oleh masyarakat itu harus betul-betul kita perjuangkan sehingga terwujud. Dan masyarakat. Jangan lupa warga Panjang, bumi waras dan kedamaian. Kami bersama Pak Indrawan dan Jam Hari insya Allah akan siap untuk memperjuangkan masyarakat di Dapil 6. Terima kasih. Keren. Semoga sukses selalu, sehat selalu dan mencapai apa yang diharapkan. Wah, saya izin Pak mau ngelihat yang di luar. Keren, luar biasa keren nih. Wah, keren banget. Kita lihat yang di depan ada apa. Rekrutan kader Partai Golkar seperti ini. Begini ya. Kita rekrut kader-kader baru dari setiap kelurahan yang ada di Partai Golkar. Nah ini dari satu kelurahan 100 orang. Nah, rekrut seperti ini. Kan operasi darah. Ini Ali Wardana nih. Wah, sekjen Golkar. Ini dari semua kalangan. Nah, yang muda, yang tua, ibu-ibu dan bapak-bapak. Iya, banyak yang muda-muda ya. Iya, yang semua kalangan di setiap kelurahan. Ini Kelapa 3. Kelapa 3 nih ya? Iya, ini kelurahan Kelapa 3. Dari tadi pagi, siang sampai dengan sore. Satu hari bisa 3 kelurahan yang bisa. 300. Keren. Kita harapkan dari ini kan nanti bisa mendetik tular. Ini biar tambah kenal, tambah sayang, ya kan? Saya ini boleh cari contekannya mana? Ada yang tahu? Uniknya Golkar nih. Ini uniknya Golkar. Bapak saya nggak tahu. Ini unik. Dan ini sudah dilakukan dari periode 12 tahun yang lalu sudah oke gitu. Keren. Satu lagi Bu. Pak. Ini nanti dapat door prize. Iya. Tanggal lahirnya. Iya, kayak masyarakat lah. Masyarakat ini kan bukan yang mau besar-besar enggak. Dia yang penting ada sentuh hatinya. Iya. Gitu. Tanya Google. Ayo tanya mbahnya, gue boleh tanya mbahnya. Siapa? Salah Bu. Ada yang sampai nyontek. Udah sorot lah. Kenapa? Oke. Ayo. Keren banget. Saya punya kesempatan buat lihat cara rekrutmen kader Golkar yang baru. Pokoknya keren. Sekarang
Saya pamit dulu. Nah, jangan lupa ikuti terus Nongki ngomongin politik berikutnya. Tetap sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.